Banyak yang menanggapi bahwa kepindahan Lewis Hamilton pindah ke Ferrari merupakan langkah yang salah untuk diambil. Karena menurutnya bakalan sama aja atau nasibnya sama seperti pembalap superstar yang pindah ke Ferrari pada masa lampau. Seperti halnya Sebastian Vettel ataupun Fernando Alonso. Malahan banyak juga yang bilang lebih baik menghabiskan sisa kontraknya bersama Mercedes, kemudian gantung setir atau pensiun mengingat umur beliau yang sudah berkepala 4. Apakah Lewis Hamilton siap mendengarkan tim radionya yang sebelumnya berkata, "Get in there, Lewis"? Get in there, Lewis. 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 Berubah menjadi "We are checking". Okay, we are checking. Copy. We'll check that. Copy. We'll check that. We are just checking. Okay, copy that. We are checking it. Oke, kembali lagi bersama saya, Dim Dimas dalam edisi Dim Dim Talk. Dan edisi Dim Dim Talk kali ini akan membahas segagal apa Lewis Hamilton di Ferrari. Jadi apa saja itu? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Yang pertama, Ferrari sering membuat kesalahan saat balapan. Seringkali Ferrari yang berpeluang memenangkan balapan saat itu, tiba-tiba peluang yang sudah di depan mata sirna dalam sekejap. Karena ini tim seringkali membuat kesalahan-kesalahan kecil yang berujung fatal pada jalannya balapan. Bahkan kesalahan kecil itu sudah tidak bisa dihitung dengan jari. Dimulai dari kesalahan dalam pengambilan keputusan strategi, seringnya miskomunikasi antara pembalap dengan kru garasi, dan kesalahan saat pit stop. Ferrari seringkali mendapatkan hal yang tidak baik ketika mendapatkan hal yang baik. Seperti jika mereka mendapatkan mobil yang kompetitif, justru eksekusi strategi balapannya yang amburadul ataupun sebaliknya. Atau ada hal kecil yang dirasa kurang optimal. Itu bisa saja dialami oleh Lewis Hamilton di Ferrari. Yang kedua, Lewis Hamilton bisa saja dianaktirikan oleh Ferrari. Memang Lewis Hamilton datang ke Ferrari berstatus sebagai mega bintang di F1 dengan menggendong 7 gelar juara dunia dan sederet prestasi dan rekor lainnya. Tapi hal itu bisa saja dikesampingkan oleh manajemen atau hanya dimanfaatkan feedbacknya untuk pengembangan mobil di Ferrari. Seperti halnya Lewis Hamilton di Mercedes akhir-akhir ini yang dianaktirikan. Lewis Hamilton memang superstar di F1, tapi saat pindah di Ferrari hitungannya masih orang baru. Sedangkan Ferrari mempunyai pembalap bertalenta yang masih muda dan mempunyai kans untuk juara dunia, yaitu Charles Leclerc. Charles Leclerc adalah orang lama di Ferrari. Dia bersama dengan Ferrari dimulai saat menjadi pembalap akademinya Ferrari. Bahkan dikadang-kadang dia adalah anak emasnya Ferrari dan dianak emaskan oleh manajemen atau petinggi-petinggi di Ferrari. Bahkan mantan tim prinsipalnya Ferrari, Mattia Binotto, menyarankan mantan timnya untuk lebih fokus ke Charles Leclerc yang diperuntukkan juga untuk kesuksesan jangka panjang dibandingkan fokus ke Lewis Hamilton. Yang ketiga, tidak ada orang terdekat yang membackup Lewis Hamilton di Ferrari. Jika di video sebelumnya saya memberikan opini jika Lewis Hamilton mungkin bahkan mendominasi bersama Ferrari, sama halnya Michael Schumacher bersama Ferrari. Tapi itu bisa saja salah atau gagal total. Mengingat hal yang terjadi dengan Michael Schumacher bertolak belakang dengan Lewis Hamilton di Ferrari. Michael Schumacher dikelilingi oleh orang-orang yang berkedudukan kuat seperti Jean Todt dan mengangkut Ross Brown dan Rory Brent dari tim lamanya Benetton pindah ke Ferrari. Sedangkan Lewis Hamilton tidak dapat mengangkut orang-orang penting di sekitarnya dia di Mercedes saat pindah ke Ferrari. Seperti contoh ingin mengangkut engineer-nya dia selama di Mercedes, Peter Bonington atau yang akrab disebut Bono, tidak bisa ikut karena Mercedes memagari Bono dengan kontrak yang fantastis serta kenaikan jabatan di tim. Dan Mercedes hampir memagari orang-orang pentingnya untuk tidak mengikuti langkah Lewis Hamilton yang hijrah ke Ferrari dengan klausul kontrak anti-Hamilton. Memang tim prinsipal Ferrari saat ini, Fred Vasseur, adalah orang yang sudah kenal dan dekat lama dengan Lewis Hamilton, di mana mereka berdua pernah bekerja sama saat di GP2 tahun 2006, di mana Fred Vasseur menjadi pemimpin tim balap juniornya Lewis Hamilton. Tapi Ferrari adalah Ferrari. Acap kali manajemen pusat ikut campur dalam urusan internal garasi tim, yang mengakibatkan tim prinsipal Ferrari hanya mempunyai ruang terbatas untuk mengondusifkan dan mengatur timnya. Ya, itu tadi pembahasan edisi Dim Dim Talk kali ini.
Dan seperti biasa, untuk semua penjelasan yang Ae sampaikan dalam video ini tidak harus diterima. Diterima silahkan, enggak ya enggak apa-apa. Dan Ae juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kali ini. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video Tim Dimas lainnya ya. Dadah, 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 dadah.